Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan pertolongannya, dan memberikan kenikmatan yang besar hingga kita dapat menjalani ibadah puasa di tahun ini dengan keadaan yang terbaik, yaitu Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa. Tak terasa kita akan segera memasuki babak partai final, yang mana pada partai final ini Allah akan menyediakan untuk kita mega bonus satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat, memberikan tekad yang kuat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan waktu agar kita mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal soleh di dalamnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah saat ini kita akan kembali membaca kisah manusia yang terbaik di muka bumi, tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin, yaitu salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita berbicara tentang sahabat yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, hampir-hampir tidak percaya kita mendapati ada sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kalau kisah ini tidak disebutkan dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari, kita sepertinya nggak percaya gitu loh membaca kisah makhluk yang mulia ini. Beliau 1 dari 8, beliau 1 dari 5, 1 dari 6, 1 dari 10. Maksudnya beliau adalah 1 dari 8, yaitu 1 dari 8 orang yang pertama masuk Islam.
Beliau 1 dari 5, artinya 1 dari 5 orang yang masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau 1 dari 6 orang, artinya 1 dari 6 orang Dewan Syuro yang dipilih untuk menentukan khalifah setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Dan beliau termasuk 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Bahkan beliau termasuk di antara orang yang mendapatkan keistimewaan. Minalladzina kataballahu lahumus sa'ada wal maghfirah wa hum fi butuni ummahatihim. Beliau termasuk orang yang telah dicatat oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan pengampunan dosa sejak dalam rahim ibunya. Dan beliau itu orang yang Masya Allah mendapatkan karomah yang luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya aku mengangkat sebuah batu, pasti aku temukan di bawahnya emas. Artinya apa? Segala gerak-gerik beliau itu terdapat keberkahan, keuntungan, ya, kekayaan. Ini karomah sahabat yang akan kita bahas. Sahabat yang ketujuh, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat yang pertama tentang nasab beliau, keturunan beliau. Jamaah yang berbahagia, beliau adalah bernama Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Haris bin Zahrah bin Kilab bin Al-Qurashi Az-Zuhri Abu Muhammad. Dan beliau ini lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Dados rumiyin dereng wonten kalender Hijriah. Orang Arab belum memiliki kalender. Untuk menentukan peristiwa-peristiwa yang besar, mereka menjadikan peristiwa besar itu sebagai patokannya. Misalnya waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pas bertepatan dengan penyerangan pasukan Abroha untuk menghancurkan Ka'bah, dan pas ketika pasukan bergajah itu menyerang Ka'bah, lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikenal Nabi lahir pada tahun gajah. Berikutnya, 1 tahun berikutnya ada apa, maka dijadikan tolok ukurnya tahun gajah. Misalnya Abdurrahman bin Auf itu lahir 10 tahun setelah peristiwa pasukan gajah. Nah, begitu kaum muslimin. Sebelum kita memiliki kalender. Jadi tahun gajah itu menjadi patokan. Termasuk perang-perang yang lain yang terjadi sebelum itu. Sebelum itu. Misalnya perang Fijar, perang yang sempat diikuti Nabi membantu sang paman untuk menyiapkan anak-anak panah. Nabi masih kecil, itu perang Fijar. Nah, maka biasanya jadikan patokan. Kapan terjadi? Oh, sekian tahun setelah perang Fijar, seperti itu. Nah, itulah metode orang dahulu untuk menentukan sesuatu. Jadi selisih umur Nabi dengan sahabat Abdurrahman bin Auf adalah 10 tahun. Beliau lebih muda dari Nabi 10 tahun. Jamaah yang berbahagia, kalau dilihat dari silsilahnya, maka beliau masih saudara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ahwal itu saudara laki-laki dari pihak ibu. Kalau a'mam, saudara laki-laki dari pihak bapak.
Berarti Abdullah ke atas itu namanya A'mam. Kalau Aminah ke atas itu namanya Ahwal. Nah, jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ibu beliau bernama Sofia. Dan ini ya akan bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau, yaitu nanti Al-Qurashi. Dulu sebelum beliau masuk Islam, beliau punya beberapa nama. Ya. Di antara namanya adalah Abdu Amr. Wakil ada yang mengatakan Abdul Haris. Wakil ada yang mengatakan Abdul Ka'bah. Ini nama-nama sahabat Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam. Abdu Amr, Abdul Haris, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Setelah masuk Islam, beliau mengganti dengan nama yang terbaik, Abdur Rahman. Ya. Abdur Rahman, hamba Allah Ar-Rahman. Ini nama yang sangat dicintai oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah dan Abdur Rahman. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau dengan ibunya ya Syifa binti Auf masuk Islam dan hijrah bersama-sama ke Ethiopia. Ada satu kisah kenapa tadi kita katakan beliau mendapat julukan orang yang mendapatkan kabar gembira dan ampunan dosa sejak dalam rahim. Ceritanya begini. Ketika beliau sakit, diceritakan oleh anaknya Ibrahim bin Abdurrahman, ya, Ghusya. Beliau itu pingsan, semaput pada waktu sakitnya. Karena pingsan ya, seperti sudah meninggal, kayak mati suri, maka kami tinggalkan beliau dan kami pasangkan ya, selimut ya, atau jari kami tutupi tubuhnya. Sudah kami anggap mati wis pokoknya. Lalu kami tinggalkan beliau karena sudah mati, persiapan untuk dimakamkan. Ya. Fa'afaqa yukabbir, tiba-tiba beliau ya, sadar dan bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Sadar, pingsan dari takbir. Fakabbara ahlul bait, lantas seluruh keluarga ikut takbir, Allahu Akbar. Tsumma qala lahum ghusya alayya anifan, apakah aku tadi pingsan? Qalu, keluarganya menjawab, na'am, betul. Qala sadaqtum, engkau benar, kalian benar. Ing tolik bi khasyati rajulani, ya, ketika aku pingsan, aku didatangi dua orang yang memperlakukan aku dengan syiddatan wa fadhadhah. Dua orang itu bersikap keras dan kasar kepadaku. Faqala, dan berkata, ing tolik, ayo ikut kami pergi. Kami akan bawa engkau kepada Al-Aziz Al-Amin, menghadap Allah untuk disidang. Talaqabi, lalu aku pergi dengan dua orang tersebut. Kemudian ada seorang lagi yang datang mencegat kami. Aina tadhaban bihadza? Hendak kemana kamu membawa laki-laki ini pergi? Qala, dua laki-laki tadi mengatakan, kami akan ya membawa laki-laki ini menghadap Allah untuk disidang. Faqala irji'a, balik kembali. Fa innahu minal ladzina kataballahu lahumus sa'ada wal maghfirah wa hum fi butuni ummahati. Sebab laki-laki ini termasuk orang yang sudah dicatat oleh Allah menjadi orang yang bahagia, diampuni dosa-dosanya sejak dalam rahim ibunya. Wa innahu sayumatta' bihi banuhu ila masyaallah, dan dia akan menikmati kehidupan dengan anak cucunya sampai yang Allah kehendaki.
Fa'asha ba'da dzalika syahran. Setelah peristiwa pingsannya beliau dan pengalaman beliau itu, ya, maka beliau hidup setelah 1 bulan lalu meninggal dunia. Nah, itu sekilas tentang alasan kenapa beliau dijuluki sebagai orang yang bahagia dan, ya, diampuni dosanya sejak dalam rahim ibunya. Jamaah yang berbahagia, adapun awal masuk Islamnya beliau yaitu diawali sebelum Nabi datang ke rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, lalu beliau datang menyatakan keislamannya setelah sebelumnya mendapatkan, ya, petunjuk melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau orang yang luar biasa, orang terpandang, ya. Maka teman-teman juga orang-orang terpandang termasuk Abu Bakar. Lalu beliau ikut hijrah 2 kali ke Habasyah, Ethiopia, ke Raja Najasyi atau Negus. Dan beliau ikut seluruh peperangan, mulai perang Badar, perang Uhud, ya. Semua perang di masa Nabi beliau ikuti. Dan beliau termasuk orang yang tetap mendampingi Nabi ketika perang Uhud, ya. Bahkan beliau termasuk sahabat yang spesial, ya. Sebagaimana kita ketahui, ada 2 sahabat yang Nabi pernah bermakmum kepada mereka berdua. Yang pertama jelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Nanti ada ceritanya, kok bisa Nabi bermakmum kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Nanti ada ceritanya nanti, yaitu pada perang Tabuk atau perang Dzatul Usr, ya, perang antara Rasul dengan Romawi, walaupun tidak sempat terjadi peperangan, tapi sudah menghabiskan banyak biaya. Nah, sebagaimana kita tahu berita terbaru antara Iran dengan Amerika, itu 1 kapal berapa harganya itu? Nah, apalagi kapal Indo, ya, itu sampai 200 triliun. Yes. Ternyata perang itu mahal, ya. Perang itu mahal. Ya. Itu kalau habis kapal 10 sudah berapa itu kerugian negara Amerika itu? Masya Allah. Belum lagi bomnya. Itu berapa harganya? Sedangkan kita sini nggak punya rudal, mereka sudah punya banyak rudal. Ya, kita baru tank, ya. Pesawatnya pun bekas-bekas. Jadi kalau mau perang ya supaya abot ya misalnya. Nah, jadi kaum muslimin, ya, mudah-mudahan lah kita doakan semoga negara kita aman, sentosa dimudahkan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, ya, tentang sikap afaf. Beliau termasuk orang yang sangat-sangat menjaga kehormatan, kesucian dirinya. Ini yang perlu kita contoh, ya, sebab ini sifat yang mulia, iffah. Sifat iffah. Nah, di antara sifat afaf beliau disebutkan beliau itu, ya, termasuk orang yang dipersaudarakan oleh Nabi ketika pertama kali hijrah ke kota Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi membuat nizam ta'akhi. Nizam ta'akhi, peraturan untuk mempersaudarakan. Sampai kuatnya, ya, ta'akhi di antara kaum muslimin di awal-awal Islam atau mu'akhah antara muhajirin dan ansor, sampai-sampai waktu itu, ya, di awal-awal itu persaudaraan mereka itu sama dengan persaudaraan senasab. Jadi di awal-awal Islam di kota Madinah, mu'akhah atau ta'akhi, persaudaraan antara muhajirin penduduk kota Mekah dengan ansor penduduk kota Madinah itu sangat kuat. Sampai-sampai kalau ada yang meninggal itu salah satu mewarisi, ya. Hingga akhirnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang-belakang. Nah, ini menunjukkan ada nasikh dan mansukh dalam syariat.
Nah, sebagaimana dulu umat Islam pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan, lalu dihapus oleh Allah, diperintahkan sholat menghadap ke Ka'bah. Itu namanya nasih dan mangsuh. Nah kebetulan sahabat yang mulia ini dulunya kaya raya. Ketika di kota Mekah, beliau orang yang sukses, saudagar, ya. Dan Nabi paham ini beliau ahli bisnis, orang yang kaya, maka dipersaudarakan dengan orang yang juga kaya di kota Madinah, ya, yaitu sahabat Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Auf al-Muhajiri dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhuma, ya, dipersaudarakan. Dan ini masing-masing orang-orang yang sukses, orang kaya. Sa'ad itu kalau sekarang ya juragan tanah, ya, lahannya luas, ya, kaya raya, ya. Abdurrahman ketika di Mekah juga kaya raya, makanya teman pergaulan juga kaya raya, seperti ya Umayyah bin Khalaf yang dulu menyiksa Bilal, itu sahabat karib, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf, itu kaya. Nah, jadi dipersaudarakanlah mereka. Lalu Anas bin Malik dalam hadis Al-Bukhari yang sahih, ya, dalam kitab Sahih Bukhari bab Manaqibul Ansor, ya, beliau menceritakan Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, beliau datang menemuinya. Lalu Sa'ad bin Rabi' memperkenalkan kepada sahabatnya atau saudaranya Abdurrahman bin Auf tentang kekayaannya. Diajak dia melihat-lihat. Ayo ikut saya, saudaraku, lihat itu, ya, bukan sawit ya, kurma ya. Ya, itu kebun kurma yang banyak itu, bukan sawit, kurma. Dan ladang-ladang itu milik saya. Itu milik saya. Termasuk ternak-ternak itu milik saya. Nah, karena kamu sudah menjadi saudaraku, sekarang aku akan bagi separuh denganmu. Separuh untukmu, separuh untuk saya. Bagaimana? Dan lihat, itu ada 2 istriku. Kamu pilih yang kamu sukai dari keduanya, akan aku ceraikan. Kalau sudah habis masa iddah, silakan kamu nikahi. Ini yang bikin kita terenyuh dan takjub dan gak percaya kalau cerita ini tidak disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab sunan yang lain. Kita gak percaya itu. Kok ada gitu loh, orang seperti ini di dunia ini, rela memberikan separuh hartanya, rela, ya, menyerahkan istri tercintanya untuk dinikahi oleh saudaranya. Akhirnya beliau menolak dengan cara yang halus. Mungkin kalau sekarang, orang sekarang, ya, mungkin, ya, ini kesempatan punya teman yang kaya raya, ditawarkan sawah yang luas, bahkan suruh milih istrinya. Mungkin, waduh, mimpi apa ini? Nah, dapat durian runtuh ini, segitu. Mungkin begitu. Tapi beliau enggak. Beliau tetap menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Beliau tidak mau minta-minta. Apalagi beliau seorang pedagang ulung, pebisnis ulung. Maka beliau menolak dengan cara yang halus, mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Ini anjuran. Kalau kita bertemu saudara kita, ya, kita doakan keberkahan. Dia beli motor baru, kita doakan keberkahan. Panen, kita doakan keberkahan, ya. Bukan hanya ketika saudara kita menikah baru kita doakan keberkahan. Enggak. Barakallah itu kita biasakan. Lalu kata sahabat Abdurrahman bin Auf, cukup tunjukkan kepadaku, ya, katanya, tunjukkan kepadaku, ya, aina suukum, di mana pasar kalian? Oh, pasar, ya, ada di sana. Fadalluhu ala suq Bani Qainuqa. Ada, itu dekat
namanya pasar Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Ya. Beliau nggak bawa apa-apa, sepeser pun nggak bawa uang. Masuklah ke pasar. Karena pedagang, beliau canggih otaknya. Pedagang itu lihat apapun pasti jadi uang. Betul ya? Iya, pedagang. Lihat sandal, ini jadi uang. Lihat kertas jadi uang. Itu pedagang. Lihat apapun jadi uang. Ya, itu pedagang. Beda dengan kita. Kalau kita nggak kesana pikirannya, mungkin bingung, piye carane ngedol, piye carane begitu. Kalau pedagang memang jiwanya pedagang, masya Allah. Dia masuk ke pasar, lalu dia ambil barang. Ya, waktu itu ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan cangkul ya, karena kebetulan warga Madinah itu mayoritas petani. Diambil cangkul, dijual ya, dijual dapat laba, dikembalikan, terus ambil lagi, terus begitu. Terus ya, ada juga mengatakan akid ya, sejenis keju ya, dan sejenisnya, pokoknya yang situ ditulis. Dia pandai membaca dunia perekonomian, dijual. Terus berlalu hari, akhirnya sukses. Beliau termasuk orang pertama yang merubah sistem cara dagang di kota itu waktu itu. Beliau membuat sistem kayak bedak-bedak gitu. Itu beliau pertama yang mengusulkan. Hingga akhirnya pasar menjadi ramai dan maju. Dan beliau mendapatkan ya kekayaan dari jual beli itu, hingga akhirnya ya terus berganti waktu, terus berjalannya waktu, beliau sukses dan berhasil menikah. Ya, ini pelajaran penting. Kalau kita sudah sanggup, punya kemampuan, punya pendapatan, anggaplah kita sukses dalam hal ini, walaupun belum seberapa. Yang pertama diutamakan itu menikah. Jangan beli kendaraan. Ya, jangan menikah dulu. Nah, anggaplah Anda sudah sukses, langsung nikah. Ini akan menjaga kehormatan diri Anda dan menambah keberkahan rezeki Anda. Nah, jadi monggo yang sudah merasa punya pendapatan dan rapi, wis. Kalau saya cerita sedikit, saya nikah malah gurung di penggawean. Ya, 2003 pulang dari pondok, ya. Karena orang tua nggak mengizinkan kuliah ke Timur Tengah, kita sudah mau pesen paspor, padahal orang tua gak rido kau neng luar negeri. Waduh, piye Bu? Rabi yo nih, yo serabi. Rabi, besok apa Bu? Golek dhewe. Nah, sudah. Setelah ketemu, saya bingung, iki mari rapinya apa ya? Akhirnya ya sedikit-sedikit mertua lihat kok dari kemarin menantu pakai jubah terus kan itu awal saya nikah. Ditanya, "Le, gak ada kelambi ta?" "Teng pondok, Bu." "Dereng kula pundhut. Wong kula ngriki niate mboten nikah lho, jenengan nikah kan gitu kan ya. Kita mau melamar malah dinikahkan." Akhirnya apa? Dibelikan baju saya. Dibelikan mertua baju terus gak ada penggawean ta? Mboten gak ada, Bu ya. Wes sing sabar. Akhirnya bantu-bantu ngajari pondok ya, Masya Allah. Akhirnya sampai sekarang, Masya Allah. Itu, jadi kalau antum sudah punya pendapat kayak sahabat Abdurrahman yang awalnya nggak punya apa-apa, sudah pertama nikah dulu. Padahal kita tahu tradisi kota Madinah nikah itu mahal. Makanya Rasul kaget ketika melihat Abdurrahman bin Auf datang, di bajunya itu ada warna kuning, ya za'faron, ya seperti kunir, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui di kota Mekah dan Madinah zaman dahulu minyak wangi itu ada dua macam. Yang pertama tanpa warna dan baunya menyengat, itu minyak wanginya laki-laki. Yang kedua warnanya ya pekat, tebal, tapi baunya nggak menyengat. Kalau nggak didekati nggak bau. Itu parfumnya para wanita. Cuma menangnya di warna. Nah, Rasul kaget, loh di bajumu kok ada parfum za'faron, ada warna kuning, ini parfum wanita ini. Kata Rasul, "Iya Rasul, saya sudah menikah." "Loh, sudah menikah?" "Rasul hebat." "Oh, berarti kamu sukses." "Kamu sukses, kenapa?" Karena di kota Mekah itu, Madinah dikenal menikah itu mahal. Ya. Berarti kalau beliau sudah bisa menikah dengan siapa? Wanita Ansor. Oh, berarti sukses kamu. Ya, samalah seperti jenengan misalnya merantau ke Singapura. Di sana kan jelas mahal, ya, karena Singapura, Anda orang tembok misalnya. Dan Anda berhasil melamar warga Singapura, berarti sukses Anda. Sukses di bojong Singapura kan begitu. Nah, Abdurrahman juga begitu. Lalu Nabi mendoakan keberkahan, dia tanya, "Terus apa mas kawinmu?" katanya. "Ya Rasul, nawat
min dhahab atau nuwat min dhahab, yaitu emas sebesar biji kurma, itu namanya nawat ya. Biji kurma itu nawat ya. Berarti berapa gram? Ya, Anda perkirakan sendiri lah. Ya, atau kerikil lah. Kerikil sebiji kurma itu mas kawinnya. Nah, insyaallah. Ini menunjukkan apa? Keberkahan sahabat ya Abdurrahman bin Auf ya. Nah, ini beliau enggak pantang menyerah. Berikutnya, kedudukan beliau di kalangan hati para sahabat. Ini kira orang hebat itu pasti berkesan dalam hatinya. Diceritakan kalau kita bicara tentang pengaruh Abdurrahman bin Auf di kalangan sahabat itu luar biasa. Beliau orang yang dimuliakan, beliau orang yang dihormati, ya. Sampai ada kisah begini. Ketika para sahabat mengalami satu kasus tentang orang yang ragu dalam sholat, ini dapat 3 rakaat atau 2 rakaat, nah 4 atau 3, 1 atau 2, ini ragu. Lalu masing-masing saling bertanya-tanya. Hal sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an amara bil mar'ul muslim idza saha fi sholatihi kaifa yasna'? Adakah yang pernah mendengar dari kalian? Adakah yang pernah mendengar hadis Nabi kalau lupa saat sholat tentang bilangan rakaat, ya, apa yang harus dilakukan? Lalu Ibnu Abbas ya menceritakan, Umar bin Khattab menjawab, la wallah, tidak pernah. Ya, sahabat yang lain, kalau kalian bagaimana? Belum pernah. Kalian belum pernah. Sampai sahabat saling tanya menanya, siapa yang pernah mendengar hadis ya tentang lupa bilangan sholat? Bagaimana cara mengatasinya, solusinya? Tidak yang mendengar. Akhirnya apa? Akhirnya Abdurrahman bin Auf angkat tangan. Sami'tu, aku yang pernah mendengar hadis tentang itu. Nah, lalu Abdurrahman bin Auf menceritakan, kalau kalian ragu atau lupa tentang bilangan sholat, kamu nggak tahu ya berapa bilangannya, 2 atau 3, 3 atau 4 misalnya, maka kata beliau, kamu pegang yang paling sedikit. Misalnya jenengan ragu antara 2 atau 1, pegang yang 1. Jenengan ragu antara 2 atau 3, ambil yang 2. Nah, nanti kata beliau, ya, Anda sujud sahwi, 2 kali sujud baru salam. Nah, itu solusinya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi serta Hakim. Nah, ini salah satu contoh. Lalu Umar mengetahui bahwasannya yang menyampaikan dari Abdurrahman bin Auf mengatakan, nah kalau ini yang ngomong saya pasti percaya saya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pengakuan, tazkiyah, rekomendasi dari para sahabat senior tentang Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian jamaah yang berbahagia, kalau tentang keadilannya nggak diragukan lagi. Beliau sahabat yang adil, sahabat yang jujur, ya. Dan tentang sahabat itu bertingkat-tingkat jemaah. Tentu yang paling utama itu Rasul, di bawahnya itu Khulafaur Rasyidin. Setelah itu yang paling utama adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini tentang keutamaan sahabat. Jadi yang paling utama itu, yang paling atas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, yang disebutkan oleh teman-teman kita, saudara kita ketika tarawih itu disebutkan di sela-sela itu 4 sahabat. Kalau Anda baca sejarahnya, kenapa disebut 4 sahabat, itu penjelasan Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah untuk mengingatkan tentang 4 sahabat ini, karena waktu itu rame Syiah ya, yang mencela para sahabat. Makanya beliau menekankan begitu untuk mengenang bahwasanya ini 4 sahabat ini 4 sahabat yang mulia, nggak boleh dicela, nggak boleh dihina. Baru setelah itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk Abdurrahman bin Auf. Nah, sekarang tentang beberapa keutamaan beliau yang lain. Jamaah berbahagia, di antara keutamaannya, beliau pernah mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini ceritanya. Ketika perang Tabuk, di waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajak Mughirah bin Syu'bah
radhiyallahu an untuk mencari tempat buang hajat. Jadi Nabi kalau buang hajat menjauh dari tempat yang tertutup. Lalu Mughirah mempersiapkan semuanya, termasuk airnya ya, perlengkapannya. Lalu beliau buang hajat. Sedangkan sholat subuh sudah tiba. Nah, Rasul nggak balik-balik ya, karena beliau masih sibuk dengan buang hajat. Pas beliau selesai berwudu ya, Mughirah yang mencurahkan airnya ya, beliau berwudu ya, membasuh wajah 3 kali, kedua tangan 3 kali sampai siku terus sampai selesai wudu. Lalu beliau kembali ke pasukan yang sedang istirahat mau sholat subuh. Ternyata Mughirah dari jauh melihat Abdurrahman bin Auf sudah didorong-dorong, ayo jang imam, iki selantek waktu nih. Nabi gurung balik iki buang hajat. Enggak ngenteni Nabi entek waktu sholat subuh dia maju didorong-dorong. Ya, itu ceritanya. Akhirnya apa? Ya terpaksa Abdurrahman bin Auf yang sudah dipercaya oleh para sahabat waktu itu ribuan ya, dipercaya disuruh ngimami, majulah beliau imam sholat subuh. Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat, beliau datang masbuk kepada beliau. Nah, terus salat sampai selesai, setelah salam, assalamualaikum. Ternyata beliau melihat Nabi di belakang bermakmum kepadanya. Fa'afza'a, kaget Rasul. Kagetlah Abdurrahman bin Auf. Loh, ada Rasul. Sahabat juga kaget. Waduh, piye? Mana Rasul? Piye? Wah, bingung sahabat. Wah, gelisah sahabat. Waduh, piye? Rasul, ternyata Rasul masbuk di belakang kita. Wah, bingung sahabat. Sambil menunggu Nabi menyelesaikan sholatnya. Selesai, baru Nabi bersabda kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Ini diceritakan dalam hadis Muslim ya, dan Abu Dawud nomor 274, Abu Dawud 152. Kata Rasul, ahsantum, kalian bagus. Kenapa Nabi memuji dengan ahsantum, kalian bagus? Sebab kalian sholat tepat waktu sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sobetum, kamu sudah benar ya. Sudah betul. Ketika waktu sudah ya kira-kira nggak nutut ya, segera cari imam, kan begitu, sudah bagus, sudah tepat, nggak salah, kalian nggak salah. Justru aku ya pingin seperti kalian ya. Karena kondisi akhirnya beliau masbuk. Itulah ceritanya ya, beliau itu mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya itu masbuk Nabi. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya, keutamaan yang lain, beliau termasuk sahabat Badar. Sebagaimana kita tahu, veteran Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar mendapat jaminan. I'malu ma syi'tum, silahkan berbuat sesuka kalian, sebab kalian sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi makanya tadi beliau termasuk yang diampuni sejak dalam rahim. Jadi pasukan Badar itu Masya Allah dapat jaminan sudah diampuni dosa-dosa mereka. Apapun perbuatan mereka, tetap mereka diampuni dosa-dosanya. Itu hebatnya pasukan Badar. Bahkan beliau termasuk yang disebutkan dalam surat Al-Fathu yang ikut berbaiat ya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka melakukan baiat di bawah pohon itu. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang berikutnya. Pernah ada masalah cekcok ya, maklum ya, sahabat juga manusia, kadang-kadang juga ada sedikit gesekan ya. Jangankan sahabat, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja terkadang juga ada gesekan dengan istrinya, ada riak-riak, itu wajar. Jadi yang sudah menikah ketika ada masalah rumah tangga itu wajar, itu bagian dari bumbu rumah tangga. Jadi nggak usah kaget. Rumah tangga Rasul, rumah tangga kiai, rumah tangga ustadz, itu sudah gak usah kaget kalau ada masalah. Maka yang mau nikah siap-siap, gak usah kaget kalau ada masalah ya. Nah seperti itu, gak usah takut. Nah, jadi harus banyak-banyak belajar. Nanti kalau mau nikah, datangi yang sepuh-sepuh ini, sudah terbukti ya, sudah usia perak atau emas ini ya pernikahannya. Nah, datangi mereka, cari informasi. Mbah, pripun kok saged awet jenengan nikah, Mbah?
Nah begitu ya, biar banyak pengalaman. Nah begitu. Jadi wajar. Khalid bin Walid ada cekcok. Khalid merendahkan Abdurrahman bin Auf, ngelok nih Abdurrahman bin Auf. Wah, mencaci. Lantas dalam hadis Al-Bukhari nomor 2541, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tasubbu ahadan min ashabi. Kalian jangan mencela, ya, jangan pernah mencela seorang pun dari sahabatku, kata Rasul. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya lau anfaqa misla Uhud zahaban, kalau kalian infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Wah, bayangkan, Bapak tahu kan gunung Uhud yang sudah umrah dan haji, atau cek di Google. Gunung Uhud, Pak, itu ya panjangnya 7,5 km. Dawane, Pak, 7 kilo. Tingginya 1077 meter. Ya. Berarti sekilo lebih ya. Nah, itu dari permukaan laut. Karena berdasarkan penelitian, gunung itu, Pak, sepertiganya di atas, sisanya tuh 2/3 di bawah laut. Itu gunung. Makanya dia sebagai paku, pasak. Ya, sebagai pasak. Ya. Namanya paku ya, seperti lebih dalam. Nah, itu gunung. Sedangkan lebarnya ombone gunung Uhud 3 kilo. Emas sak gunung berarti berapa ton itu kan ya. Kata Rasul, ya Khalid, kamu infak dengan emas sak berat gunung Uhud tidak akan pernah bisa melampaui infaknya sahabatku Abdurrahman bin Auf dengan 1 genggam gandum. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf sedekah dengan gandum sak tekem. Ya, kita atau selain kita, selain sahabat yang mulia ini, dengan emas sebesar gunung Uhud nggak bisa, Pak, mengalahkan ya sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Termasuk Abu Bakar juga. Bos, jauh kita dengan mereka. Makanya kita berusaha mencintai mereka dan membuktikan cinta kita kepada sahabat dengan mempelajari sirah kehidupan mereka dan mengikuti jejak langkah mereka. Ini lebih menambah semangat untuk kita berjuang dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Termasuk keutamaan yang lain sudah kita sampaikan di hadis yang lalu tentang ya Rasul dan beberapa sahabat di atas gunung Hira. Ketika gunung Hira itu bergetar, Rasul mengatakan, "Usbut Hira. Hira, tenang. Di atasmu ada nabi, ada as-siddiq dan ada syahid." Nah, begitu. Sehingga beliau termasuk orang yang mati syahid. Nah, berikutnya tentang keutamaan yang lain tentang kekayaannya saat beliau meninggal dunia. Beliau meninggal itu dalam riwayat disebutkan punya 12 istri, sisanya 4. Jadi sahabat rata istrinya banyak. Jadi menikah, ada yang meninggal ya, terus nikah lagi sampai beliau meninggal menyisakan 4 istri. Hebat ya sahabat ya. Nah, kita satu aja sudah kualan ya. Nah, ini bayangkan sudah kaya, bojone akeh pisan. Anaknya juga banyak puluhan. Nah, bahkan nanti kalau kita hitung warisannya, ketika beliau meninggal 4 istri, satu istri mendapatkan 100.000 dinar. Kalau kita convert kepada harga emas, karena 1 dinar itu kan 4,25 gram emas murni, ya berarti kalau kita pakai harga emas tanggal 9 Maret tadi saya googling itu 3.059.000. Berarti satu istri mendapatkan 100.000 dinar kali 3.059.000, total 1.300.075 juta. Kalau pakai uang rupiah. Jadi setiap istri dapat 1.300.075 juta warisannya untuk satu istri. Wah, ini mantap. Makanya beliau itu betul-betul karomah ya, luar biasa, Masya Allah. Nah, kita lanjutkan, kekayaan beliau itu luar biasa. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan ya alfun ba'ir, 1000 onta. Jadi beliau meninggal punya 1000 onta. Wasalah 1.000 syah, 3.000 kambing, pedus 3.000. Wa mi'atu fars, 100 jaran. Oh, jarannya 100.
Wa kana yazra' bil Juruf, dan beliau punya ladang di Juruf, nama tempat di kota Madinah. Untuk banyuni tok, ya, untuk mengairi ladangnya itu membutuhkan isrina nabihan, 20 onta. Ya, jadi dulu pakai binatang untuk mengairi itu kan. Banyuni tok, kalau sekarang mungkin ya 20 desel gitu kan ya. Jadi punya ladang itu untuk mengairi itu butuh 20 desel kalau sekarang seperti itu. Masya Allah. Bayangkan kalau satu onta 30 juta, ping 1000 piro Pak. Belum lagi 3000 pedus ya. 100 jaran, Masya Allah. Nah, makanya kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar min A'lamin Nubala, beliau mengatakan Abdurrahman bin Auf gambaran al-ghaniyus syakir, wong sugih kang pateng syukur, itu Abdurrahman bin Auf. Uwais Al-Qarni tabi'in ya, padahal beliau bisa jadi sahabat, tapi beliau rela menjadi tabi'in karena apa? Berbakti kepada ibunya. Uwais gambaran orang fakir yang sabar. Sedangkan Abu Dzar atau Ubaidah bin Jarrah gambaran zuhud, afif yang menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Ini. Jadi kaum muslimin itu Abdurrahman bin Auf. Bahkan ketika Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid ya, itu dilamar oleh banyak laki-laki. Jadi ceritanya Ummu Kulsum putra dari Uqbah bin Abu Mu'aid itu cantik luar biasa, sing melamar banyak, fulan. Nah, di antara yang melamar termasuk di antara yang Abdurrahman bin Auf. Oh iya, tadi belum tak sampaikan fisiknya. Beliau tuh tinggi, Pak. Beliau tinggi ya, agak giginya tuh, gigi taringnya itu tajam sehingga sering berdarah pada bibirnya. Ya. Dan beliau itu luar biasa. Ya. Nah, ketika melamar, konsultasi sama Nabi, ditanya, siapa yang melamar Ummu Kulsum? Banyak Rasul, ada fulan. Lantas bingung, sing lamar akeh. Ini kasihkan siapa ini? Nah, tanya sama Rasul. Kata Rasul, sudah, gak usah bingung. Angkihu Abdurrahman, sudah nikahkan sudah sama Abdurrahman. Sudah pilih sudah Abdurrahman. Dia tuh orang terbaik sudah wes. Nah, ini masalahnya menunjukkan apa? Hebatnya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini pentingnya konsultasi sama kiai. Ya, jadi nanti kalau bapak bingung, sing ngelamar anaknya akeh, sudah konsultasi sama kiai. Nah, begitu ya. Nah, itu lebih selamat. Kelak ditawaran santri ini dewe. Wah, santriku seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ini poin yang luar biasa tentang infaknya. Jamaah yang berbahagia, sahabat itu orang yang betul-betul menjiwai Al-Quran. Pokok Quran itu turun wahyu langsung diamalkan, itu sahabat. Termasuk beliau ketika turun surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan yang sesungguhnya sampai menafkahkan harta yang kamu cintai. Akhirnya apa? Ketika mendengar ayat itu beliau langsung bersedekah. Begitu juga ketika turun surat ya, At-Taubah ayat 111 tentang innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli ya dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka dengan harga yang ditukar apa? Surga. Dengan nilainya surga. Ini barang dagangan Allah yang mahal. Akhirnya apa? Sahabat langsung bergegas menafkahkan hartanya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Diceritakan oleh putranya Talhah bin Abdullah bin Auf, kan ahlul Madinah iyal. Penduduk Madinah itu Pak, dari total yang ada semuanya itu pernah dibantu Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, sepertiga penduduk Madinah itu pernah hutang sama beliau. Nah, jadi kalau di sini ada kota Jember ya, itu Jember pernah hutang sama salah seorang dari jenengan misalnya. Nah ini bayangkan, hebat kan beliau. Sepertiga dari kota Madinah hutang-hutangnya pernah dibayari beliau. Nah, dan sepertiga yang lain itu pernah dibantu beliau. Nah, jadi total penduduk Madinah tidak lepas dari jasa Abdurrahman bin Auf.
Kalau kita punya ya saudagar kayak gini bagaimana Pak? Nikmat ya. Jadi mau nikah nggak punya biaya, datang sama beliau misalnya. Nah, coba kalau Gus kita kaya kayak gitu enak ya misalnya. Pengen rapi gak ada duit, moron Gusi. Wow. Bangun oma rusak, moron Gusi. Wah, enak kalau gitu. Nah, langsung dibantu misalnya. Masya Allah. Itu hebat Pak. Ini kesempatan. Sebentar lagi kan kita masuk Lailatul Qadar. Saya mau cerita sedikit. Saya punya teman dari Surabaya. Ketika itikaf bareng kami dulu, ketika masuk Lailatul Qadar dia ambil HP Pak. Jam 10 itu ambil HP. Saya tanya, loh koncone ngaji kok main HP? Ustadz, Anda nggak tahu apa saya lakukan? Nggak tahu. Saya sedang transfer uang. Kepada siapa? Ya kepada BB, ponaan, pokok dulu tak kayak duit KB. Jadi tiap malam ganjilnya transfer. Dia telepon dulu. Piro nomor rekeningmu? Kasih uang. Nanti malam ganjil juga begitu lagi. Transfer lagi ke saudara-saudaranya. Masya Allah. Ini dicontoh Pak, yang punya kelebihan harta. Nanti malam-malam ganjil Pak, ini kesempatan. Menawa pas Lailatul Qadar ya. Anda transfer itu tetangga masjid yang nggak punya uang ya, atau mungkin Anda kirimi beras atau apa itu, Masya Allah kesempatan Pak. Kalau Anda pas ya bayar utangi tanggane kancane dulure, pas Lailatul Qadar pahalanya seperti membayar hutang saudaranya 1000 bulan. Masya Allah, ini kesempatan emas. Nah, ini bisa dicontoh. Kemudian Abdurrahman bin Auf diceritakan beliau itu punya kekayaan itu berapa? 100.000 dinar. 100.000 dinar. Ya, kurang lebih 1 triliun waktu itu. Pas perang Tabuk, maka beliau menyedekahkan separuhnya. Berarti berapa yang disedekahkan? Ya kalau keliru ya, bi khamsina alaf, 50.000 yang disedekahkan, sisanya 50.000, berarti 100.000. Beliau punya uang waktu itu ya 50.000 dinar, langsung disedekahkan di jalan Allah ya. Berikutnya dalam kisah yang lain, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan ya veteran perang Badar, waktu itu sisa 100 orang. Jadi dari 313 ya sahabat yang perang Badar kan meninggal 17 orang. Kemudian berjalan waktu meninggal. Nah, beliau ketika sudah sampai dari berdagang, beliau kumpulkan uangnya. Ternyata beliau mendapati ada ratusan ribu dinar. Maka beliau memanggil pembantunya untuk membagi-bagikan kepada 100 sahabat yang masih hidup yang pernah ikut perang Badar. Dikasih waktu itu per orang itu kalau pakai emas ya 1,7 kilo. Jadi veteran Badar tiap orang dapat 1,7 kilo emas. Nah, kan pakai uang dinar. Dinar itu kan uang emas. Kalau dirupiahkan sekarang itu 5.200.300.000. Peng 100. Nah, jadi veteran Badar dipanggil semua, dikasih per orang uang 5.200.300.000. Ditum pong 100. Bayangkan Pak, wah so gini luar biasa. Dilala Pak, semakin beliau sedekah semakin kaya, nggak pernah miskin. Ini pentingnya kita yakin, hakul yakin dengan janji Allah. Rasul telah berjanji, mana qasas shadaqah mimal, tidak pernah berkurang harta disebabkan sedekah. Mohon maaf, kalau jenengan mau infak sagram mungkin pikir-pikir peng 100 ya. Kesotur gelebak, mikir meneh, istikharah meneh, infak gak ya? Ini 1 gram ya. Ini kiloan Pak, bukan main-main, kiloan. Dibagikan uang 100 sih, bayangkan. Masya Allah, hebatnya beliau. Bahkan ketika beliau pulang dari dagang, pokok kalau ada kafilah dagang ruwame, itu pasti milik beliau. Aisyah datang, beliau menceritakan, ya Abdurrahman, kata Aisyah, dulu Nabi pernah bersabda, tidak akan pernah rugi orang yang membantu keluarga Nabi. Langsung Pak, itu dagangannya dibagikan, dijual, diberikan semuanya total kepada keluarga Nabi, istri-istri Nabi, dikasihkan semuanya. Bayangkan ya,
setiap istri Nabi dapat 400 dinar. 400 ribu dinar. 400 ribu dinar. Oh, bayangkan, Masya Allah ya. Bi'arba mi'a alaf. 400 dinar ya, betul ya. Bi'arba mi'a alaf. 400 ribu dinar. Masya Allah. Itu pingno piro, Pak? Ya, bayangkan. Ya, itu berapa sudah? Ya. Yang didapatkan oleh istri-istri Nabi. Masya Allah, itu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian beliau menyampaikan doa Nabi, innalladzi yahnu alaikunna ba'dillah was-shadiqul bar. Orang yang membantu istri-istriku setelah wafatku, mereka adalah orang-orang yang jujur dan ahli kebaikan. Allahumma ski Abdurrahman bin Auf min salsabil jannah. Lalu dalam hadis yang sahih diceritakan Nabi pernah mendoakan Abdurrahman dengan, ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dengan ya dari air mata air di surga, salsabil. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang dermawannya luar biasa. Ketika perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf mensedekahkan separuh hartanya. Lalu beliau bersedekah dengan 40 ribu dinar. Ya. Kemudian beliau menyedekahkan perang Tabuk ya 40 ribu dinar. Kalau dirupiahkan ya itu 170 ribu gram. Berarti 170 kilo. Berarti kalau dirupiahkan 520 miliar 30 juta. Jadi pas perang Tabuk, infak Abdurrahman berupa uang 520 miliar 30 juta. Sedangkan kudanya 500 kuda. Sedangkan ontanya 500 onta. Bayangkan, duwe 520 miliar, kemudian jarane 500, untone 500. Ya, itu disedekahkan pada perang Tabuk. Sedangkan kebiasaan beliau setiap hari beliau membebaskan 30 budak bendino, Pak. Jadi beliau tiap hari beli budak 30 dibebaskan 30 budak. Bayangkan satu budak kan mahal itu kan ya, tergantung kualitas budaknya. Subhanallah. Jadi kalau kita bicara tentang beliau nggak bisa kita bicara lagi, habis sudah kata-kata untuk menyanjung kehebatan dari para sahabat. Tinggal sedikit lagi. Berikutnya tentang kezuhudannya. Pernah Abdurrahman bin Auf poso, Pak, poso sunnah. Lalu dihidangkan makanan. Tiba-tiba beliau berkata begini, Qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair sudah meninggal dunia. Wa huwa khairun minni. Sedangkan beliau orang yang lebih baik daripada aku. Ini bentuk zuhudnya beliau. Padahal kita tahu, tadi saya sebutkan, manusia terbaik pertama Rasulullah. Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umair gak ada di dalamnya, walaupun calon surga, tapi gak dijamin seperti Abdurrahman bin Auf, gak disebutkan. Tapi beliau merendahkan diri, tidak ada ya seperti beliau ya, kezuhudannya. Lalu beliau ketika mau berbuka puasa dihidangkan makanan, sahabat Mus'ab bin Umair telah meninggal duluan dan dikafani dengan burdah. Burdah itu kain jubah berbaris, garis. In hutiya ra'su badat rijlah. Kalau jubahnya ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan separuh. Wa in hutiya rijlah bada ra'su. Kalau ditutup ke kaki, separuh kelihatan ketika mengkafani. Masya Allah. Padahal Mus'ab itu, Pak, kalau jenengan tahu sejarahnya, itu ketika masih jahiliyah itu orang pemuda paling nyetil, paling klimis, paling sugih di kota Mekah waktu itu. Kalau sekarang itu kartunya kartu hitam tuh. Iya, ATM hitam loh sekarang itu. Yang hanya ada berapa di dunia, betul ya? Apa namanya? Black apa itu? Ya, black card. Black card itu jaluk hisal. Itu Mus'ab. Tapi ketika masuk Islam dibekukan oleh ibunya. Mus'ab, kamu pilih kekayaan atau tak bekukan kayak mana? Dibekukan, Pak. Sudah, nggak bisa mengambil apa-apa, jadi melarat, Pak. Miskin. Tadinya orang yang paling tampan, paling keren, klimis kan, wong sugih. Nah, pakai kartu black card ya.
Akhirnya menjadi orang miskin. Pas meninggal dunia, kain kafan aja nggak cukup. Akhirnya solusinya apa kata Rasul? Tutupkan baju burdahnya ke kepalanya, untuk kakinya carikan rumput izkir sejenis ilalang. Pakai rumput Pak kain kafannya. Kita tuh kain kafan Masya Allah turah-turah Pak. Bahkan mungkin masjid juga banyak itu. Kalau mau kain kafan silakan. Silakan disiapkan oleh masjid. Masya Allah. Akhirnya apa Pak? Dia gak jadi makan Pak. Suatu hari juga pernah ketika puasa sunnah dihidangkan makanan. Iya. Ingat Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, dia ingat Hamzah. Dulu Hamzah meninggal dunia. Sekarang dunia diluaskan untuk kita. Enak urip saiki. Ya. Saya khawatir jangan-jangan kenikmatan ini adalah balasan akhirat yang disegerakan di dunia, sehingga nanti di akhirat gak dapat apa-apa. Akhirnya apa Pak? Gak jadi makan Pak. Nangis beliau Pak. Wah padahal sugih ini Pak. Masya Allah. Yang terakhir ya, ketika beliau ditunjuk jadi khalifah, beliau gak mau. Dapat surat dari sahabat Utsman sudah jadi khalifah, gak mau beliau. Sudah jadi pejabat gak mau. Hebatnya beliau. Bahkan beliau tidak kong kali kong, tidak nepotisme. Padahal beliau termasuk Dewan Syuro. Kalau beliau mau bisa memberikan jabatan kepada anak pamannya, sepupunya. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi beliau nggak mau. Beliau rela meninggalkan itu. Masya Allah. Dan tawaduknya Pak, kalau ya sahabat pergi ke rumah itu bingung membedakan mana sahabat Abdurrahman, mana pembantunya. Kenapa? Bajunya dengan pembantunya podo Pak. Bajunya sama. Sampai kami bingung membedakan mana ini bosnya, mana anak buahnya. Kelaminnya podo. Hebatnya beliau, Masya Allah, tentang badzadah, tentang ketawaduannya. Adapun dakwanya gak diragukan lagi. Beliau juga pernah mengislamkan satu suku ya, dan menikah dengan putri suku itu namanya Tamadur, dan punya anak namanya Salmah binti Abdurrahman. Tentang wafatnya, beliau wafat di zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib, disolati oleh beliau pada usia 75 tahun ya, 75 tahun, dan dimakamkan di kota Baqi'. Maka setelah beliau wafat ya, apa kata Ali? Wa jabalah ya Aba Abdurrahman, engkau bagiku laksana gunung. Nah itulah sekilas tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Semoga ini bermanfaat, menjadikan kita semakin termotivasi untuk ya meneladani sifat-sifat beliau tentang ya kezuhudannya, tentang kewaroannya. Jadi zuhud itu urusan hati Pak. Walaupun kendaraannya mewah tapi hatinya tidak terikat dengan dunia, itu zuhud Pak. Kadang ada orang tidurnya di atas tikar melarat tapi nang atine dunyo tok, itu berarti gak zuhud Pak. Nah, itu gak zuhud, itu kedunyan Pak. Tapi zuhud itu walaupun kaya, seuangnya banyak, tapi dunia cuma di tangan, dibagi-bagikan, pokoknya nggak eman. Itu namanya zuhud. Artinya akhirat. Itu Abdurrahman bin Auf. Sugih tapi artinya akhirat, itulah zuhud yang sejati. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.